Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dalam berbagai bahasa. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Setiawibawa. Saya mahasiswa dari Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Privyet, Menya Zovut Yudhistira Setiawibawa. Ose Priyatna, Haji Memaste, Watashi wa Yudhistira Setiawibawa des. Guten Abend allen. Ich bin Yudis, mein Name ist Yudhistira Setiawibawa. Hi, good evening. My name is Yudhistira Setiawibawa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara keseluruhan mengenai salah satu teknik modifikasi perilaku yang sangat terkenal dan terbukti efektif, yaitu token ekonomi. Topik ini tidak hanya penting dipahami oleh para praktisi psikologi, guru, ataupun orang tua, tetapi juga sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana cara sistematis dalam membentuk atau mengubah perilaku seseorang, khususnya terhadap anak-anak. Mari kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan utama. Token ekonomi adalah sebuah sistem manajemen perilaku yang berbasis pada prinsip penguatan dari teori behaviorisme. Dalam sistem ini, individu akan mendapatkan sesuatu yang disebut token setiap kali mereka menampilkan perilaku yang diinginkan. Token ini tidak memiliki nilai intrinsik, namun bisa ditukarkan dengan sesuatu yang menyenangkan atau diinginkan oleh individu tersebut, seperti hadiah, akses ke aktivitas favorit, atau bentuk penghargaan lainnya. Sistem ini bisa diibaratkan seperti mata uang. Setiap kali perilaku positif dilakukan, anak mengumpulkan uang yang nantinya bisa ditukar dengan sesuatu yang mereka sukai. Konsep token ekonomi berasal dari pendekatan behavioristik yang dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner, atau disebut D.F. Skinner, seorang tokoh psikologi perilaku yang sangat berpengaruh. Skinner percaya bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konsekuensinya. Jika suatu perilaku diikuti oleh sesuatu yang menyenangkan, maka kemungkinan besar perilaku itu akan muncul kembali di masa yang akan datang. Ide ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti dan praktisi, dan lahirlah sistem token ekonomi sebagai salah satu aplikasinya. Teori utama yang melandasi token ekonomi adalah teori operant conditioning. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu operant conditioning, yaitu jenis pembelajaran di mana perilaku dimodifikasi melalui konsekuensi yang diberikan setelah perilaku tersebut. Dalam teori ini, perilaku dianggap sebagai hasil dari penguatan atau reinforcement, atau hukuman, punishment. Token dalam hal ini berperan sebagai penguatan sekunder, yang artinya penguatan tersebut baru akan bermakna jika dikaitkan dengan penguatan primer, seperti makanan atau hadiah. Artinya, token menjadi berharga karena bisa ditukar dengan hal-hal yang disukai individu. Penelitian tentang efektivitas token ekonomi telah dilakukan dalam berbagai setting. Di sekolah, teknik ini telah terbukti efektif untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta motivasi belajar siswa. Di rumah sakit jiwa, teknik ini membantu pasien dalam membentuk rutinitas dan perilaku sosial yang adaptif. Bahkan, di lembaga pemasyarakatan, token ekonomi digunakan untuk mendorong perubahan perilaku narapidana agar lebih kooperatif dan produktif. Manfaat dari token ekonomi sangat beragam. Teknik ini tidak hanya memperkuat perilaku yang diinginkan, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi baik secara ekstrinsik maupun intrinsik. Penggunaan token memungkinkan individu menyadari bahwa perilaku mereka memiliki konsekuensi yang jelas dan terukur. Selain itu, teknik ini juga membantu pengasuh atau guru untuk lebih konsisten dalam memberikan reinforcement, karena ada sistem yang jelas dan bisa diikuti bersama. Namun, token ekonomi bukanlah solusi untuk semua jenis perilaku. Teknik ini paling cocok digunakan pada perilaku yang konkret dan dapat diamati secara langsung. Contohnya, seperti menyelesaikan tugas sekolah, duduk dengan tenang, berbicara dengan sopan, atau mengikuti instruksi. Untuk perilaku yang lebih kompleks atau yang berakar pada kondisi emosional mendalam, pendekatan tambahan atau teknik lain mungkin diperlukan. Dalam menerapkan token ekonomi, ada prosedur yang harus diikuti secara sistematis. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu perilaku apa yang ingin kita bentuk atau tingkatkan. Setelah itu, kita menetapkan bentuk token yang akan digunakan. Bisa berupa stiker, koin, atau poin yang ditulis di papan. Kemudian, kita perlu menentukan hadiah atau penguatan yang bisa ditukarkan dengan token tersebut, dan menyusun aturan yang jelas mengenai beberapa token yang dibutuhkan untuk setiap hadiah.
Yang paling penting adalah konsistensi dalam memberikan token setiap kali perilaku target muncul. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan agar kita tahu apakah program ini berjalan efektif atau perlu disesuaikan. Sebagai contoh nyata, mari kita bayangkan seorang anak bernama Dimas yang sering mengganggu temannya saat belajar di kelas. Guru kemudian memutuskan untuk menggunakan sistem token ekonomi. Setiap kali, Dimas mampu duduk tenang dan menyelesaikan tugasnya tanpa mengganggu teman-temannya. Dimas mendapatkan 1 token. Jika Dimas berhasil mengumpulkan 5 token, Dimas boleh bermain komputer selama 10 menit. Dalam waktu 2 minggu, perilaku mengganggu Dimas pun berkurang drastis karena ia termotivasi untuk mendapatkan reward. Namun, seperti teknik lainnya, token ekonomi juga bisa gagal jika tidak diterapkan dengan benar. Salah satu faktor kegagalan paling utama adalah ketidakkonsistenan dalam pemberian token. Jika token tidak diberikan tepat waktu atau diberikan tanpa alasan yang jelas, maka anak bisa bingung dan kehilangan motivasi. Selain itu, pemilihan hadiah yang kurang menarik juga dapat membuat sistem ini tidak efektif. Dukungan dari lingkungan sekitar, seperti guru, orang tua, atau terapis juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari teknik ini. Sebaliknya, token ekonomi akan sangat efektif jika kita konsisten, memberikan token secara tepat waktu dan sesuai aturan, memilih hadiah yang relevan dan diminati, serta melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui perkembangan perilaku yang dimodifikasi. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang teknik modifikasi perilaku token ekonomi. Teknik ini sederhana, namun sangat powerful jika digunakan dengan tepat. Ia bisa digunakan untuk membantu anak-anak, siswa, bahkan orang dewasa dalam membentuk kebiasaan baru dan perilaku yang lebih positif. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua, terutama dalam memahami dunia modifikasi perilaku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Mohon dikoreksi ya. Dan kesunalen, saya Distres Bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selected the behaviors that survive in our genes, and the social and physical environment shapes each of us in daily life. If you would control or change human behavior, you must control and redesign the human environment. A token economy is applied behaviorism, the theories and principles first formulated in Dr. Skinner's laboratory, put to work in the real world. Token economies and other behavior modification programs are spectacularly successful when compared with traditional therapy techniques. However, Dr. Skinner's critics claim that such controlled environments are manipulative and tend to treat symptoms instead of solving human problems. Dr. Skinner sees these techniques as valuable ways of protecting individuals from mistreatment in situations where compassion has been notably lacking or has failed. There are 5 great classical examples of mistreatment: the care of old people, old folks' homes, the care of small children who have been deserted by their parents, orphans and that sort of thing, prisoners, psychotics, and retardates. Now, why have these always been classic examples of mistreatment? Not because passionate people were not involved there, but these people cannot counter control. They can't do anything against those who were working with them. Old people are too old, children are too small and too little. Prisoners are there under armed control, and they haven't, unless they manage to get some guns somewhere. The psychotics and retardees are unable to escape from or counter control. And under these conditions, the most compassionate person deteriorates, and he becomes careless, then callous, and then cruel. This has happened again and again and again. Now, there's no help for this in trying to find compassionate people. You put them into that system, and they'll deteriorate, and they'll become less compassionate. What you want are the counter-controlling effects. You want to make sure that treatment of one kind is condoned, treatment of another kind is opposed.